bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama saya lagi, Samudin di Karisma Channel tentunya. Dan kali ini kita akan membahas sebuah printer all-in-one seperti video di awal tadi. Tentunya printer yang kita review dari merek HP yang serinya adalah HP Smartech 519 yang harganya dibangun di angka Rp2.699.000. Dan keunggulan printer ini, dia itu bisa multifungsi bro, all-in-one series. Dia bisa ngeprint, bisa nyeken, bisa fotokopi juga, dan tentunya memiliki konektivitas wireless. Kalian bisa ngeprint lewat handphone, ataupun kalian bisa ngeprint dari perangkat yang lain yang punya WiFi. Jadi lebih simpel kalau pakai printer ini. Cuman kali ini informasinya akan sedikit beda, karena kita akan memberikan pilihan alias akan kita bandingkan printer HP ini dengan kompetitor yang lain punyanya Canon seri G3020 yang harganya dibangun di angka 2.600.000-an dan juga sama punyanya Epson yang di harga 2.950.000 hingga 3 jutaan dengan tipe L3150 yang memiliki fitur sama cuman beda merek semua. Kira-kira kalau kalian nanti beli lebih cocok punyanya Epson, HP ataupun Canon? Belum tentu HP paling bagus karena setiap merek itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, ini tugas saya sebagai seorang penjual dan juga sebagai seorang reviewer akan ngasih informasi sama kalian supaya kalau beli printer benar-benar pas sama kebutuhannya. Nah ini bro, dari data yang udah kita kasih seperti ini, teman-teman akan bisa melihat dengan mudah dari perbedaan 3 buah printer ini. Kalau kita melihat secara harga, yang paling murah itu ada di seri Canon G3020 yang dibanderol di angka Rp2.600.000. Dilanjutkan ke merek HP, diteruskan ke merek Epson seri L3150. Nah dari sini kita bisa melihat kalau yang paling ramah di kantong adalah punyanya si Canon. Tapi kalau kita melihat dari cost atau penggunaan tinta mungkin akan sedikit beda bro, karena harga jual tinta dari masing-masing merek ini berbeda. Contohnya gini, kalau kita ngebahas dari merek Epson, ini adalah harga tinta yang paling murah bro, ukurannya dia 70 ml dan memiliki 4 buah varian warna dan harganya itu di angka 80 ribuan. Sementara kalau punya HP harganya itu dibanderol mulai Rp85.000 hingga Rp100.000, tapi beda bro. Kalau punya HP, tinta hitamnya itu isinya lebih banyak di angka 135 ml. Sementara kalau punya Canon, ini harga tintanya paling mahal dibandingkan kedua kompetitornya. Harga tinta printer ini dia di angka Rp125.000 hingga Rp140.000. Dan kalau kita lihat ukurannya ini sama seperti punyanya si HP, cuman dalam tanda kutip ini informasi tentang tinta, kita memberikan harga untuk tinta yang original, bukan tinta yang nggak ori. Karena kalau yang nggak ori, itu nantinya akan ujung-ujungnya merusak printer dari yang akan kalian beli dan hasil cetaknya juga akan berubah. Dan untuk jenis tintanya, ini juga akan berpengaruh bro. Misalkan gini, kalau buat teman-teman yang memiliki usaha percetakan, saya sarankan teman-teman lebih memilih printer merek Epson, karena printer Epson itu akan lebih bisa bersahabat untuk bisa ngeprint di berbagai media art paper, karena dia tintanya bisa kita ganti dengan art paper ataupun sublim yang memang efek sampingnya kalau tintanya ini kita ganti dengan art paper atau sublim, garansinya akan hilang bro. Tapi kalau kita buat untuk usaha percetakan, ini akan sangat membantu sekali. Bisa dengan jelas ngeprint di foto ataupun di majalah. Misalkan teman-teman mau ngeprint kayak kalender, ini akan hasilnya lebih better dibandingkan versi printer-printer yang lain. Selanjutnya kita akan berbicara tentang maintenance 3 buah printer ini bro. Yang paling gampang itu memang di merek HP. Ini cocok buat kalian yang nggak mau ribet, mejanya penuh tinta kalau mau dibersihkan dan lain-lain. Si HP ini tidak memiliki buangan tinta ataupun ink absorber di dalam perangkatnya. Jadi tinggal kalian pakai, ini udah benar-benar sangat efisien dibandingkan kedua buah merek yang lain. Beda cerita kalau kita membahas di merek yang paling riweh adalah punyanya Epson. Kalau Epson ini ketika pembuangan tintanya penuh, kita harus mengeluarkan busanya terus kita ganti dengan yang baru. Kalau mau irit, ya sebenarnya bisa itu dicuci lagi, ditaruh lagi. Tapi kalau kita beli juga harganya murah bro, cuma di angka 20-30 ribuan. Tapi minusnya, tangan kita belepotan untuk mengganti pembuangan tinta di merek Epson. Sementara kalau punyanya Canon, ini gabungan bro, jadi dia enak. Sistemnya itu tinggal diganti terus kita tinggal beli. Jadi kalau dia untuk ink absorbernya penuh, pembuangan tintanya kita tinggal beli aja. Harganya kurang lebih di angka 150 ribuan dan posisinya itu kita bisa langsung ganti di bagian belakang. Caranya cukup mudah dan ini efisien karena nggak akan belepotan seperti punyanya si Epson. Terus yang jelas kalau kita melihat dari segi perawatan yang lain,
Printer-printer ini juga memiliki print head dan juga cartridge yang berbeda sifatnya. Dari ketiga buah merek ini, yang efisien untuk mengganti cartridge-nya itu ada di dua merek. Ada di merek HP dan ada juga di merek Canon. Punya HP itu harganya cuma di angka 150 ribuan, dan kalau punyanya Canon itu dia sedikit mahal bro, di angka 450 hingga 475 ribuan. Kalau punyanya Epson itu dia disegel dan posisinya itu agak riweh dan dia di dalam. Jadi kalau ada kerusakan kalian harus dibawa ke service center atau orang yang mengerti printer untuk bisa mengganti print head yang bermasalah di dalam printer tersebut. Dan harganya juga beda-beda bro. Punya Epson itu kalau ada kerusakan harganya mahal, mulai 800.000 hingga 1.100.000. Nah misalkan kalau kalian beli harga printernya itu di angka 2,9 juta, bisa bayangkan mending beli printer baru atau ganti cartridge-nya. Nah, dari ketiga buah printer tadi, kalau kita melihat dari unsur kebutuhan itu udah langsung bisa banget ditebak. Misalkan kalian buat wirausaha, yang paling cocok adalah merek Epson. Tapi kalau buat kalian bisnis kantoran, saya mungkin lebih akan merekomendasikan merek HP karena ini perawatannya cukup enak. Terus juga ketika kita ada apa istilahnya ya, tinta yang berserakan ini nggak akan kita jumpai di merek HP daripada komputer yang lain. Kalau si Canon menurut saya dia itu paling cocok untuk dibuat ngeprint dengan jumlah yang paling banyak dibandingkan para kompetitor. Dan perlu diingat juga bro, catatannya kalau kalian ngeprint di merek Canon sama HP, dia itu warna hitamnya enak bro, dia nggak akan gampang luntur. Misalkan kalian lagi ngeprint itu skripsi kalian, terus kalian kena hujan-hujan di jalan, dan secara nggak sengaja materi kalian kena hujan tadi, tapi nggak usah khawatir karena jenis tintanya itu dia pigmen, dan kalau kena air itu dia nggak akan gampang luntur sehingga masih akan lebih bisa dibaca meskipun kondisi kertasnya itu agak basah ataupun hancur. Dan jelas kalau kita ngomongin soal yang baik-baik itu pasti akan mainstream, banyak orang yang berbicara. Tapi kalau kita ngomongin soal kendala, ini adalah sesuatu yang sering juga dijumpai ketika para pengguna Epson akan mengalami blinking lampu yang tiba-tiba nggak bisa dipakai ataupun paper jam dan lain-lain. Itu adalah memang sistem dari Epson yang sengaja memberikan angka spesifik. Misalkan teman-teman udah ngeprint dari 6.000 lembar, kita harus meriset ulang supaya printer ini bisa digunakan kembali, dan itu sebenarnya nggak ada masalah. Kalian bisa nyari resetternya di website untuk bisa memanfaatkan printer ini digunakan kembali. Dan alasnya juga jelas, si Epson kenapa kok ngasih resetter kepada printer yang dia bikin, ya biar nanti dia apa istilahnya, pembuangannya itu sudah di setting sedemikian rupa supaya tidak menjadi over untuk pembuangan printer dan juga penyetakannya. Jadi memang ada memori di dalam chipset yang ada di print head tadi. Terus kalau kita udah blinking seperti itu, ya tinggal kita reset aja bro, terus akan bisa langsung kita gunakan kembali. Jadi intinya kalau kita mau cari print scan copy, kita harus menentukan kebutuhannya untuk apa. Tapi kalau buat usaha juga harus tahu, kalau kalian beli print scan copy yang wireless, itu wirelessnya nggak manfaat bro. Mungkin bisa beli yang nggak wireless karena fiturnya itu akan jarang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan usaha kalian. Yang penting ngeprint, cuan kan, yang penting intinya gitu. Tapi kalau buat kantoran, bisa milih antara kedua merek tadi. Bisa Canon dan juga bisa Epson. Tentunya dari ketiga buah printer ini sudah support untuk aplikasi di handphone masing-masing. Bisa di Android dan juga bisa di iOS. Yaudah, mungkin cukup sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Print scan copy di budget 2 juta. Mantap.